these Christian and Jews, they're good people. There's nothing wrong with them. They don't want to kill us. They're not the same thing that I learned about them. Terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang adil dari timur. Aku adalah akulah Yahweh. Akulah Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jadi ada ucapannya dulu Yahweh gitu, baru bisa ditulis, ya. Ya, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, ya. Nama Bapa dalam PL adalah Yahweh, Ulangan 32 ayat 6. Yahweh, ya, itu nama Bapa. Sedangkan nama Putra adalah Yesua. Lalu Bapa memberikan namanya kepada Yesua, jadi Yahweh Sua. Ya, ini jadi Yesua. Yohanes 17 ayat 12. TBLAI, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi ada nama Bapa yang diberikan kepada Hamasiah gitu. Ya, namanya apa? Yahweh diberikan kepada Hamasiah. Jadi dalam nama Hamasiah itu ada kata Yahweh-nya, yaitu Yahweh plus atribut Sua, ya, sebagai juru selamat. Nah, ini kapan diberikannya? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, atau malaikat Gabriel juga datang kepada Yusuf dengan memberikan nama yang sama. Berilah dia nama Yesua, Yahweh Sua. Dan Roh Kudus pun ternyata bernama Ruach Yahweh. Aba Yahweh, ada Yahweh Ben, Yahweh Sang Putra, ada Ruach Yahweh. Sehingga Tuhan orang Kristen sebetulnya kalau diberi gambaran, ini gambaran ya, mengenai Trinitas ini yang sering dipermasalahkan. Saudara, Trinitas itu paling sering dipermasalahkan, tapi kita jangan sampai terjebak pada perdebatan yang tidak ada ujungnya, saudara-saudara. Kita yang penting mengerti mengapa dia pakai nama Yahweh, dan Yahweh itu oleh beberapa buku referensi dikatakan satu-satunya nama Tuhan gitu ya. Oke, mulai dengan ini dulu saudara-saudaraku, gambar seperti ini banyak dipakai oleh orang-orang yang mengajarkan Trinitas ya. Bapa itu bukan Putra, dalam arti ada perbedaannya gitu ya, bisa dibedakan antara Bapa dengan Putra. Putra itu bukan Roh Kudus, artinya bisa dibedakan. Bapa juga bukan Roh Kudus, bisa dibedakan. Karena pada saat kehadiran ketiga-tiganya, misalnya dalam baptisan Yesua, itu kelihatan ada dibedakan gitu ya. Jadi bukan sekedar mode yang dengan contoh misalnya, saya ini pendeta, tapi sekaligus saya Pak RT, sekaligus saya juga adalah direktur perusahaan misalnya. Ya, jangan direktur perusahaan lah, saya adalah ketua yayasan misalnya. Saya ketua yayasan, tapi saya juga pendeta, saya Pak RT. Tapi orang itu kehadirannya hanya bisa satu. Ketika dia jadi Pak RT, ya nggak bisa tampil bersama-sama dengan saya menjadi pendeta dan saya menjadi ketua yayasan gitu waktu menghadap masyarakat. Nah, tapi hal itu pun bisa diperdebatkan. Jadi nggak usah masuk dalam perdebatan yang akhirnya nggak tanpa ujung gitu ya. Tapi yang kita tahu, kita belajar kata Tuhan itu mengapa oleh ILT lebih diambil kata Elohim, karena kata Elohim ini adalah kata yang paling cocok untuk menjelaskan Tuhan kita, yang dari kekal ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Ini nggak bisa dinafikan, suatu. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus juga bisa kita nafikan. Ada dalam kitab suci tertulis demikian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga Elohim itu adalah sebuah kata yang bentuknya plural, tapi bisa berfungsi sebagai singular, dan ini ajaibnya. Jadi waktu Elohim itu sedang berbicara plural, itu sedang menjelaskan tentang ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi ketika dia sedang berperan sebagai pencipta, maka kata kerjanya adalah kata kerja singular, bara, bukan kata kerja plural gitu ya. Jadi itu kata kerja singular Elohim. Nah, Elohim itu ada Bapa, jadi Ha'af Elohim. Ada Putra, Hak Ben Elohim. Ada Ruach HaKodes, Hak Ruach Elohim. Ini Hak Ruach Elohim, ini Hak Elohim, ini Hak Ben Elohim. Dan nama dari Elohim orang percaya, orang Kristen adalah Yahweh, saudara-saudara. Yahweh. Dan ternyata ini adalah nama korporat. Sebab tadi dalam caption sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada Yahweh Bapa, Ha'af, Yahweh Ha'af.
Ada Yahweh Hakben, Yahweh Sang Putra. Ada Yahweh Roh Kudus, Yahweh Hak Ruah. Jadi Yahweh adalah nama korporat bagi Tuhan kita. Sehingga disebut satu-satunya nama Tuhan kita adalah Yahweh. Untuk Yesua itu adalah Yahweh Hakben. Tapi kapan dia bernama Yesua? Ketika dia menjelma jadi manusia. Namun sebelum dia menjelma jadi manusia, dia adalah Yahweh Hakben. Nah, Yahweh Hakben punya sebutan lain, yaitu Yahweh Hakdavar, Yahweh Sang Firman. Ya, jadi dia adalah Yahweh Sang Firman. Selain Yahweh Sang Firman, ya, waktu dia datang menjelma jadi manusia atau waktu Sang Firman menjadi daging, maka dia diberi nama Yahweh Shua. Yahweh Shua ini artinya dalam nama Yahweh Hakben itu ada kata Yahweh-nya, ya, diberi atribut baru, yaitu sebagai Sang Juru Selamat. Ini Shua itu keselamatan atau penyelamat, ya. Shua, Yahweh Shua, Yahweh Sang Juru Selamat. Nah, dari kata Yahweh Shua inilah pada zaman nama itu diberikan, yaitu zaman bahasa Ibrani terpengaruh oleh Aramaik, sehingga nama Yahweh Shua itu singkatannya adalah Yesua. Karena bahasa Ibrani sedang terpengaruh oleh Aramaik. Kalau bahasa Ibrani itu terpengaruh oleh klasik, ya, oleh Paleo, maka dia namanya Yahshua, bukan Yesua. Atau kalau dia tertulis dalam Ibrani Masoretik, maka namanya adalah Yehosua, bukan Yesua. Tapi pada waktu Maria mengandung, itu adalah zaman bahasa Ibrani sedang terpengaruh Aramaik, sehingga kata Yehosua itu atau kata Yahshua itu pada masa itu adalah Yesua, ya, sebutan untuk Yahshua. Sama seperti nama saya, Yahya, tertulisnya Jahja. Pada waktu itu saya disebutnya Yahya, tapi kalau sekarang saya disebutnya Jaja, gitu. Nah, itu adalah soal perkembangan bahasa, ya. Nah, untuk penerjemahan, untuk dalam setiap bahasa, ke bahasa Inggris jadi Jesus, ke dalam bahasa lain itu jadi Jesus, ya. Tapi ke dalam bahasa Indonesia itu jadi Yesus. Itu nggak bisa kita permasalahkan karena itu adalah soal alih aksara ke dalam bahasa-bahasa tertentu, ya. Nah, jadi soal nama itu panggilan Yesus atau Yesua atau Yahshua atau Yehosua itu jangan juga terlalu dipermasalahkan. Sama untuk penyebutan Yahweh, apakah Yahweh ataukah Yehova, itu jangan terlalu dipermasalahkan. Sebab kemarin saya sudah jelaskan tentang bagaimana dalam Alkitab sendiri ada kata Yesua dan ada kata Yehosua untuk orang yang sama. Yesua ben Yosadak, Yehosua ben Yehosadak. Artinya kalau itu jadi Alkitab, Alkitab adalah buku suci, saudara-saudara. Ya, walaupun bukan bukunya sucinya, tapi itu firman suci. Artinya kalau Tuhan mengizinkan sebutan untuk satu orang itu dengan dua gaya sebutan, Tuhan mengizinkan soal perubahan ejaan dan sebagainya terjadi pada setiap zaman dalam bahasa Ibrani, sehingga nama Yesua atau Yahshua atau Yehosua gak usah terlalu dipermasalahkan, jangan dipertentangkan. Bahkan ketika dia ditransliterasi ke dalam bahasa Inggris jadi Jesus, ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus, jangan dipermasalahkan, gitu ya. Sama seperti kata Jesus dipakai di PBB pada film yang lalu, kan ya. Oke, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sesungguhnya, karena kita punya bukti dari kitab suci kita. Nah, ayo kita lihat ya kebenaran ini dari sudut pandang kita, ya. Di seluruh dunia kita tahu bahwa ada sembahan-sembahan, ada Tuhan-Tuhan, seperti ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Shiva, ada Theos Zeus, Theos Hermes, ya, Theos Jupiter, ada ilah Alata, ilah Al-Usa, ilah Manat, ilah Hubal, ada ilah Allah, gitu, dan lain-lain, ya. Nah, ini contohnya adalah yang Brahma, Wisnu, Shiva, ya. Ini Zeus dan Hermes, ya. Lalu ini Alata, Almanat, Alat, ya, dan Almanat, ya. Ini Allah, ya, ada. Nah, kitab suci kita mengkonfirmasi fakta itu bahwa di dunia ini ada banyak ilah, ada banyak Tuhan. Itu tertulis di mana? Di 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6.
ya, 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6, sebab sekalipun ada banyak yang disebut ilah, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ada, dan kita juga ada baginya. Serta satu Tuhan, yaitu Yesua Hamasiah, yang melalui dia segala sesuatu ada. Jadi kalau segala sesuatu ada melalui Bapa, tapi di sini juga segala sesuatu ada melalui Yesua, berarti Yesua dan Bapa adalah satu, ya kan? Oke? Dan kita juga ada melalui Yesua gitu ya. Oke, nah ayo. Bagaimana sekarang mereka ini memperkenalkan diri mereka, saudara? Mereka tidak pernah memperkenalkan diri. Jadi dengar baik-baik, pernahkah saudara dapatkan pernyataan begini, dari Swarga Loka tiba-tiba turunlah Sang Wisnu dan berkata, wahai manusia yang ada di Mayapada, akulah Wisnu, penghancur dunia ini. Akulah Wisnu, pemelihara dunia ini, gitu ya. Saudara-saudara, apakah pernah memperkenalkan namanya begitu? Atau akulah Brahma yang menciptakan semuanya? Atau akulah Shiva yang akan merusak segalanya? Saudara-saudara, dia tidak pernah memperkenalkan diri. Jadi tidak pernah Theos Zeus ini tiba-tiba datang ke dalam ke tengah-tengah kota Athena. Wahai manusia di kota Athena, akulah Zeus yang turun dari gunung Olympus. Aku pencipta kalian. Apakah dia memperkenalkan dirinya seperti itu? Tidak. Tidak pernah ada mereka ini memperkenalkan dirinya seperti itu. Mengapa? Sebab, saudara-saudaraku, mereka itu ternyata nama-nama yang dikarang oleh para mitolog. Cerita tentang mereka itu, para mitolog ya yang menyusun cerita tentang mereka, yang menyusun kisah atau mitologi tentang mereka. Jadi para mitolog itu manusia-manusia yang pandai, manusia-manusia yang disebut manusia bijaksana. Ya mereka bisa menulis ya serat babat Jawa, tanah Jawa gitu ya. Dia bisa menulis ya dunia pewayangan. Dia bisa menulis tentang Batara yang menjelma jadi Semar itu, saudara ya. Dia bisa menulis itu semua. Itu adalah mitolog. Para mitolog lah yang menyusun kisah tentang dewa-dewi ini, tentang teos-teos ini, tentang ilah-ilah ini. Ini para mitolog yang menyusunnya. Bukan mereka hidup memperkenalkan diri, bukan. Mereka cuma Tuhan palsu gitu. Dikarang oleh para mitolog ya. Nama-nama mereka pun dikarang oleh para mitolog ya, atau dicomot dari nama-nama yang telah ada, telah beredar di sekitarnya gitu. Jadi nama Tuhan palsu, kesimpulan kita adalah hanya ide belaka, hanya konsep belaka, hanya karangan manusia belaka. Oke? Tetapi Tuhan yang benar pasti memperkenalkan dirinya dengan jalan memperkenalkan namanya. Perhatikan, Tuhan yang benar pasti memperkenalkan dirinya dengan jalan memperkenalkan namanya. Kenapa? Sebab dia pribadi yang kekal, bukan karangan manusia. Ya, pasti dia memperkenalkan namanya. Dari mana Tuhan yang benar itu memperkenalkan namanya? Kita baca dalam Yesaya 42 ayat 8a. Ani Yahwehu semi, akulah Yahweh, itulah namaku. Ya, dalam bahasa New Jerusalem Bible ditulis begini, I am Yahweh, that is my name. Atau dalam bahasa Young Literal Version, bahasa Inggris Young Literal Version tertulis, I am Jehovah, this is my name. Ya, jadi ini yang literal tuh terjemahan yang udah kuno banget ya, masih pakai Jehovah. Kalau sekarang orang-orang Inggris pakainya Yahweh kebanyakan ya. I am Yahweh, that is my name. Nah, jadi pelafalan Yahweh, pelafalan Jehovah jangan dipertentangkan ya. Jangan, nggak usah dipertentangkan, karena ini dasarnya adalah dari tulisan Masorah, dari pemberian huruf-huruf hidup oleh kaum Masorah. Oke? Nah, yuk sekarang kita lihat Tuhan yang benar memperkenalkan nama dirinya. Saya akan ajak saudara-saudara untuk melihat filmnya, Tuhan yang benar memperkenalkan nama dirinya. Kita lihat filmnya ya.
Kamal hijrah ke Amerika Serikat untuk menjadi seorang jihad. Di awal 1980, di sebuah kota kecil di Midwestern, Kamal mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah hingga harus ditangani serius di sebuah rumah sakit. Namun untuk kondisi pemulihan, Kamal yang tinggal seorang diri harus dirawat oleh seseorang. Siapa yang akan merawatnya? Lalu salah seorang dokter operasi ortopedi, seorang pengikut Yesus, mempersilakannya untuk tinggal bersamanya, hingga Kamal diperlakukan seperti keluarganya sendiri. Kamal saling mengalami kegalauan, karena didikan jihad yang ia alami bertahun-tahun harus diakhiri dalam sebuah keluarga Kristen yang penuh kasih. What has happened to me? When Kamal was able to take care of himself and return to his apartment, the doctor had another surprise for him. He said, this is the keys to the house, and here's an extra key. This is your new car. We just want to bless you. You can come anytime you want. So I go to my home, and I go to my cold place that I haven't been there in months, and dust is this thick. And I just got to settle this issue with my God to know that if it's real or not. So I walk inside, I shut the door, I go right in the eastern window, and I fall on my knees, and I put my hands to the heavens, and I cry up to my God. Allah, Allah, my Lord and my King, why have you done such a thing to me? I'm okay with the car wreck. I'm okay with all this, but why did you put me among Christians? I'm confused. These Christians and Jews, they're good people. There's nothing wrong with them. They don't want to kill us. They're not the same thing that I learned about them. Allah, these people have relationship with their God. These people, they cry out to the God and they answer them. I want to hear your voice. I want to hear you love me. If you're real, speak to me. I want to hear your voice. Guess what Allah said that day? Absolutely nothing. Nothing. Kamal felt that because he questioned his faith, the honorable thing to do was to end his own life. So I went to reach out my guns and put it in the right place and clock out. I heard the voice. The voice knew me by name. He said, Kamal, Kamal, Kamal. Why don't you call on God of Father Abraham and Isaac and Jacob? And now I fell on my knees and I put my hands to the heavens immediately as I heard the voice, and I cried out with every fiber within me. God the Father Abraham, if you are real, would you speak to me? God the Father Abraham, if you are real, I want to know you. Well, God the Father Abraham came to the room, and he filled the room with his glory, and his name was Yahweh. The Lord is one. In his hand, he has holes in his hand. He has holes in his feet. His name is Jesus. I said to him, who are you, my Lord? Who are you? He said, I am that I am. I said, I'm a simple man with a simple mind. What is that supposed to mean? He said, I am the Alpha. I am the Omega. I am the beginning. I am the end. I am everything that is in between. I have known you before I formed the foundation of the earth. I have loved you before I formed you in your mother womb. Rise up. Rise up, Kamal. Kum. You are my warrior. You are not their warrior. And I said to him, I said, my Lord, I will live and die for you. He said, do not die for me. I died for you that you may live. That day, instead of taking his life, Kamal gave it to Jesus. He now has a new mission and travels the country challenging Muslims to question their allegiance to Allah. My heart desire is to reach out for my brothers and sisters, the Muslim out there, 1.5 billion Muslim, that they are living out there and they have not tasted freedom, and that freedom in God. It's been over 20 years since Kamal left the Islamic faith, and even threats of violence and death cannot stop him from sharing his story. Di sanalah Kamal mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan yang bernama Yahweh. Upaya Tuhan untuk memperkenalkan nama dirinya, yaitu Yahweh, juga terjadi di Indonesia. Dautoni, seorang yang sejak kecil dibekali dengan ilmu-ilmu gelap tingkat tinggi oleh kakek dan neneknya, hingga ia mengorbankan darahnya sendiri
telah menjadikannya seorang dukun santet tingkat tinggi yang sangat ditakuti. Namun atas bujukan saudaranya, Tony Daud diajak untuk beribadah. Di sanalah awal ia mengalami suatu pelepasan yang dahsyat melalui seorang hamba Tuhan. Sejak itu, Tony mengalami hilang ingatan selama 1 tahun. Dan selama itu, ia terus didoakan. Hingga kemudian, Waktu saya mental kalah itu gelap. Waktu tepat setahun itu tahun 93, ada cahaya datang, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan ada damai yang luar biasa di hati saya. Terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang adil dari timur. Aku adalah aku, akulah Yahweh. Akulah Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tiba-tiba cahaya itu berubah jadi Yesus Kristus. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya, dan suara itu berkata, akulah Yesus. Saya ketemu Yesus sendiri, dan cahaya itu berubah. Satu sosok, jubah putih, terang benderang. Tapi saya tidak bisa lihat wajah. Nah, disitulah saya bertobat. Tuhan Yesus menghilang depan saya. Tiba-tiba saya mau nyoba kesaktian, saya hilang semua, saudara. sejak Tony Daud mengalami pelepasan total, ia terus hidup dalam Tuhan hingga kini ia menjadi seorang pendeta. Bisa kita bayangkan seorang yang hidup dalam dunia gaib, orang yang belum mengenal Yesus, namun Tuhan sendiri yang menyatakan diri kepadanya. Secara pribadi, ia memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh, kemudian menjadi Yesus Kristus. Oke, saudara-saudara, yang kedua ya, Daud Tony, coba bayangkan, apakah dia kira-kira kenal kata Yahweh, saudara-saudara? Pasti yang dia tahu sering dengar dari orang Kristen, tetangga-tetangganya, atau yang mungkin berobat kepadanya karena dia dukun ya. Ada orang Kristen yang mungkin datang kepadanya. Pasti taunya nama Tuhan orang Kristen adalah Yesus. Mengapa dia dengar Yahweh gitu, saudara-saudara? Ini yang harusnya kita amati betul bahwa memang Yesus dan Yahweh adalah sama, sehingga ketika dia memperkenalkan dirinya di Daud, itu akhirnya Yahweh itu adalah Yesus yang mereka layani gitu ya. Cukup jelas nggak suara saya, Pak Roy? Oke, baik. Saya lanjutkan. Mari kita teruskan lagi kepada pelajaran kita. Jadi Tuhan yang benar pasti memperkenalkan nama dirinya gitu ya. Ini Tuhan yang benar. Oke, dan sekarang kepada Musa, Yahweh juga memperkenalkan nama dirinya, tapi seringkali disalahpahami. Mereka menganggap pertanyaan Musa kepada Tuhan, siapakah namamu, dalam Keluaran 3 ayat 13, jawabannya cuma ada di ayat 14. Padahal seharusnya dilanjutkan dengan ayat 15. Karena jawaban dalam ayat 14 itu belum berupa pernyataan nama diri dari Tuhan yang ditanya, siapakah namamu gitu ya. Jadi begini, pertanyaan Musa kepada Tuhan, siapakah namamu? Jadi begini, kalau aku nanti menghadapi orang-orang Israel, tua-tua Israel, bagaimana aku menjawab mereka jika mereka bertanya, siapakah Tuhan yang menyuruhmu itu? Siapa namanya? Jadi Musa bertanya kepada Yahweh, kepada Tuhan yang menampakkan diri dalam belukar yang menyala itu ya, bukan menampakkan nyata tapi dalam api yang berkobar di belukar menyala itu, siapa namamu gitu ya. Itu pertanyaan pada ayat 13. Jawaban Tuhan yang tertulis dalam ayat 14 itu belum menyatakan siapa namanya, tapi baru menyatakan apa atribut dirinya. Ya, atribut adalah sifat dirinya. Lalu jawaban dalam ayat 14 itu bunyinya begini ya, singkatnya, Ehyeh Asher Ehyeh, aku ada yang aku ada. Ini adalah atribut diri Tuhan, yang artinya Yahweh adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Atau Yahweh adalah Tuhan yang maha ada, maha hadir secara aktif mendampingi umatnya. Ini arti dari atribut Ehyeh Asher Ehyeh, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha ada, maha hadir, dan hadirnya itu aktif.
Hadir tapi tidak bergerak, hadir tidak bertindak, ya tidak aktif namanya. Tapi hadirnya itu aktif mendampingi kita. Kalau kita hampir terjatuh, maka tangannya akan menopang kita. Kalaupun sampai kita sudah terjatuh, tergeletak, dia akan mengangkat kita, membangunkan kita, dan tidak akan membiarkan kita tergeletak gitu. Dan saudara, itulah Tuhan yang hadir secara aktif gitu ya. Nah, jawaban Tuhan tentang siapa nama dirinya, namanya itu baru tertulis dalam ayat 15. Ya, dalam ayat 15 tertulis begini. Yahweh, sesemi leolam. Yahweh itulah namaku, semi, ya. Untuk selama-lamanya, leolam, untuk kekekalan, untuk selama-lamanya. Jadi jawaban tentang nama dirinya itu baru ada di ayat 15. Seringkali orang potong pertanyaan ini sampai ayat 14 sehingga mengatakan, buktinya kepada Musa, Tuhan nggak menyatakan namanya Yahweh, namanya adalah aku, gitu. Nah, itu adalah sebuah jawaban yang terburu-buru. Harusnya dilanjutkan dengan ayat 15 ya. Jadi saya beri contoh pertanyaan atau orang yang berkenalan semacam ini. Halo, siapakah nama Anda? Ini sama seperti Musa bertanya kepada belukar yang menyala itu ya. Keluaran 3 ayat 13. Siapakah namamu? Lalu tiba-tiba dia menjawab seperti ini. Saya seorang dosen loh gitu. Keluaran 3 ayat 14 itu seperti ini, saudaraku. Tuhan ya tidak menjawab langsung siapa namanya, padahal ditanya siapa namanya, siapakah nama Anda gitu ya. Tapi dia tidak langsung menjawab siapa namanya, dia menjawab dengan atribut dirinya dulu ya, atribut dirinya, jabatan dirinya gitu ya. Baru setelah tarik nafas dia langsung menjawab, nama saya Amir Hamzah. Ini Keluaran 3 ayat 15. Nah, ada orang yang berkenalan semacam ini, ya. Saya sendiri pernah mengalami, tapi ada orang yang berkenalan semacam ini, saudara, ya. Itulah yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 15. Tuhan menyebut nama dirinya Yahweh, ya. Coba kita baca, ya. Kita baca, tentu saudara yang biasa membaca dalam bahasa Ibrani, saudara tahu ini, ya. Wayomer on Elohim El Moshe. On itu adalah lagi, dan kata lagi artinya nggak cukup sampai ayat 14. Jawaban Tuhan di pertanyaan jawaban Tuhan untuk pertanyaan Musa di Keluaran 3 ayat 13 nggak cukup jawabannya sampai ayat 14, masih ada on, masih ada lagi. Wayomer, dan berfirmanlah lagi Elohim El Moshe, Elohim kepada Musa. Tamar El Bani Israel, katakanlah kepada Bani Israel, Yahweh Elohi Avotekem, Yahweh Elohimnya nenek moyangmu, Elohi Abraham, Elohimnya Abraham, Elohi Yitzhak, Elohimnya Ishak, wa Elohi Yakub, dan Elohimnya Yakub, Selahni alaihim, telah mengutus aku kepadamu. Sesemi leolam, itulah namaku. Apa? Yahweh, ya. Yahweh, Elohimnya nenek moyangmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya itulah semi, itulah namaku. Jadi Yahweh ini namanya Tuhan leolam, untuk kekekalan, untuk selamanya. Zikri ledor-dor, dan itulah pengingat bagiku generasi ke generasi. Nah, jadi saudaraku jelas sekali ada kata on, nggak berhenti di ayat 14 ya. Dalam bahasa Arab, mohon maaf ya saudara saya, karena ini sekaligus paket Bapak ya. Ini dalam bahasa Arab ini sebetulnya Pak Marsudi yang lebih pintar bacanya. Saya cuman diajarin sama Pak Marsudi ya. Waqallahu aidan ilmusa. Aidan itu adalah lagi. Dan berfirmanlah lagi Elohim kepada Musa. Ya, hakat setakulu li Bani Israel. Demikianlah kau katakan kepada Bani Israel. Yahwa illahu abaikum, illahu abaikum, Yahwa illahu abaikum, Yahweh ilahnya nenek moyangmu, illahu Ibrahim, ilahnya Ibrahim, wa ilahu Ishak, dan ilahnya Ishak, wa ilahu Yakub, dan ilahnya Yakub. Arsalani ilaikum, telah mengutus aku kepadamu. Hasa asmi ila al abadi, itulah namaku untuk
kekekalan, bahasa sikri ila dorin odaurin. Ya, jadi itulah pengingat bagiku turun temurun. Ini jelas ada kata aidan. Aidan itu adalah lagi, ya, nggak berhenti di ayat 14. Tapi banyak orang berhenti di ayat 14 menyebut nama Yahweh adalah aku. Ehye aser ehye, itu bukan nama Yahweh, itu atribut nama dirinya. Menyatakan bahwa dirinya Tuhan yang maha hadir. Walaupun engkau di lembah kekelaman sekalipun Tuhan hadir. Pada waktu engkau di puncak kejayaan Tuhan hadir. Amin. Nah, itu saudara ya. Jadi Keluaran 3 ayat 15, dalam bahasa apapun pasti ada kata Yahweh. Maaf, dalam bahasa apapun. Dalam banyak bahasa daerah ya, dan bahasa-bahasa bukan dalam bahasa apapun karena banyak yang sudah menerjemahkan menjadi Tuhan ya. Tapi dalam bahasa Toba, coba ya. Ini. Halak Israel ya. Jehovah. Ya, songon ondo dohononmu tu halak Israel. Jehovah debatani ompumuna. Yahweh itu ya, Tuhannya nenek moyangmu. Debatani si Abraham, Tuhannya si Abraham. Debatani si Ishak, Tuhannya si Ishak. Dohot debatani si Yakob, dan juga debatannya si Yakob. Itu ya, telah mengutus aku kepadamu. Ido goarhu ro diseleng lelengna. Itulah namaku untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi Jehovah namanya dalam bahasa Toba, dalam bahasa lainnya, bahasa Simalungun. Jehovah naibatani ompung nasiam. Naibatanya nenek moyangmu, itu Jehovah. Naibatanya si Abraham, naibatanya si Ishak, dan seterusnya. Ai magoranku sadokahni dokahni. Itulah namaku untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi pasti Jehovah. Di bahasa lain lagi, bahasa Nias. Jehovah andro lawalangi indra tuami. Lawalangi Gaberhamo. Nah, ini Tuhannya Abraham. Lawalangi Yisaaki, Tuhannya Ishak. Lawalangi Yakobo, Tuhannya Yakub ya. Nah, itu dao doi goe iro egi zi lo aetoe. Nah, ini adalah itulah namaku, Jehovah itulah namaku untuk selama-lamanya. Gitu, saudara-saudara. Dalam bahasa lain lagi, bahasa Tagalog, Yahweh, ang Dios, ang inyong mga ninuno, Yahweh, Tuhannya nenek moyangmu, ang Dios tina Abraham, Ishak, at Yakob, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakob, at ito ang panghalang itawawang nila. Nah, itulah namaku untuk selama-lamanya. Nah, oke. Jadi Yahweh sekarang dalam bahasa lain lagi. Bahasa Malawi, Jehovah, dan seterusnya ya. Andiamat nitri Abrahama, ya, Ishak, Yakoba. Oke. Nah, dan seterusnya. Izani no anarako mandrakizai. Itu Jehovah itu adalah namaku untuk selama-lamanya. Oke, dalam bahasa Malawi. Dalam bahasa apa lagi? Bahasa Portugis Brazil ya, itu ada Jave. Jave, O Deus de seus antepassos sados, adalah Tuhannya nenek moyangmu. O Deus de Abraham, Tuhannya Abraham. O Deus Isakwe, Tuhannya Ishak. O Deus de Yakob, Tuhannya Yakob. Nah, ini lihat, nah, nama-nama ditransliterasi ke dalam bahasa Portugis Brasil itu menurut haknya bahasa itu. Jadi kalau Yakob ditransliterasi jadi Yakob, ini jangan ada yang marah, nggak boleh marah. Karena ini adalah haknya bahasa itu. Ini udah ISO-nya ya, International Standard ininya. Oke. Nah, itulah namaku untuk selama-lamanya. Nah, bahasa Portugis. Bahasa Romania ada Yahweh, gitu. Tulisannya seperti ini. Ke dalam bahasa Romania ditulisnya seperti ini. Nggak boleh dimarahin mereka. Nggak boleh, nggak bisa. Ini harusnya tulisannya pakai H, Y-A-H, Y-A. Nggak bisa. Nggak boleh kita marah sama mereka. Karena ini haknya bahasa mereka ya. Seperti mereka juga menulis untuk Abraham apa tuh? Nih.
Abraham. Untuk Ishak, Isaak. Ya. Yakob, nah tulisnya begini, Yakob, Yakob. Nah, itulah namaku untuk selama-lamanya. Dalam bahasa ini dalam New Jerusalem Bible bahasa Inggris. Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name for all time, and thus I am to be invoked for all generations to come. Jadi itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan demikian juga aku akan disebut dari generasi ke generasi, gitu ya. Diingat dari generasi ke generasi. Ada dukungan literaturnya, sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Tapi yang keren-keren seperti ini ya, Ensiklopedia Alkitab masa kini, ini Douglas ya. Douglas itu ya, sesungguhnya Yahweh adalah satu-satunya nama Tuhan. Satu-satunya loh, artinya apa? Nama Yesus pun Yahweh, hanya Yahweh Susua, Yahweh Juru Selamat. Gitu. Jadi nama Tuhan kita itu satu-satunya nama korporatnya adalah Yahweh. Gitu, ya. Nah, di mana saja perkataan Shem, nama dihubungkan dengan kata Tuhan, nama tersebut adalah Yahweh. Karena itu Yahweh berbeda dengan Elohim. Kalau Elohim ini sebutan umum, kalau Yahweh adalah kata benda nama diri. Nama diri dari pribadi. Meskipun pribadi tersebut adalah Tuhan. Itu kata Ensiklopedia Alkitab masa kini. Ya. Oke. Lalu yang paling keren ini adalah di International Standard Bible Encyclopedia. Ini banyak penulisnya, salah satu ya C.G.H. Wright. Ini C.G.H. Wright ini menulis demikian. Yahweh is the only truly personal name of God. Saudara tentu tahu apa artinya the only, satu-satunya, truly, yang sebenarnya. Jadi nggak bohong-bohongan. Satu-satunya Yahweh adalah ya the only truly personal name, nama diri Tuhan dalam iman Israel yang satu-satunya dan yang sebenar-benarnya. Jadi satu-satunya nama Tuhan adalah Yahweh, Tuhan yang benar ya. Tapi Yahweh itu ketika menjelma jadi manusia, jadi Yesua, karena dia waktu menjelma menjadi manusia adalah Yahweh Ben, itu menjelma menjadi manusia, jadi Yesua, berarti saudara-saudaraku, ya ini adalah nama satu-satunya, nama korporat. The others, yang lainnya are titular, cuman titel-titel saja atau ekspresi-ekspresi yang menjelaskan saja ya, yang menjelaskan ya, yang menunjuk kepada nama atau dalam nama ya. Misalnya Elohim itu adalah cuman titel-titel saja ya. El Shaddai dan sebagainya. Lalu penulis yang lain dalam buku yang sama nih, buku yang paling bergengsi sekali, International Standard Bible Encyclopedia. Nah, ini penulisnya T. Rees menulis, Yahweh is the personal proper name par excellence of Israel's God. Yahweh adalah nama diri, ya, proper name dari iman Israel sejauh ya iman Israel, Tuhannya Israel. It is the personal name of God. Itulah nama diri dari Tuhan. As distinguished, yang bisa dibedakan, as distinguished from such generic, yang bisa dibedakan dari beberapa kata generik atau nama-nama esensial seperti Elohim, Shaddai, itu adalah sebutan generik saja, ya. Itu bukan nama diri, yang nama diri hanya Yahweh gitu, ya. Oke. Lalu apalagi? Sangat banyak sekali. Ini kalangan Robert W. Gleason, ya. Dan ini adalah Rosa Swan, ya. Ini adalah buku karangan Neil Snyder. Nah, ini adalah, nggak kebaca. The Archaeological Discovery of the Name Yahweh, gitu ya. Kemudian The Divine Name in the Bible, G.H. Park Taylor menulis begitu. Jesus and Yahweh, Harold Bloom, ya. Kemudian Yahweh, YHWH ini, G.P. Taylor, Paula Parker, ini menulis demikian. Yahweh Elohim, ya,
by C.G. Lesius. Banyaklah ya, Justin Rock itu Yahweh. Nah, terlalu banyak buku-bukunya. Jadi, saudara-saudaraku, Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang memperkenalkan nama dirinya. Sekali lagi, Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang memperkenalkan nama dirinya. Yang nggak memperkenalkan nama dirinya, itu Tuhan palsu. Itu karangan manusia dari mitolog-mitolog seperti Hercules, ya, Kresna, dan apa lagi saudaraku, Semar, ya, dianggap Tuhan-Tuhan, ya, Wankong, bahkan yang lebih tinggi dari itu, ya, itu adalah mitologi. Dan akhir-akhirnya yang Maha Kuasanya disebut apa? Nggak tahu namanya. Mereka tahu bahwa di antara yang mereka sembah masih ada lagi yang Maha Kuasa gitu, tapi mereka nggak tahu namanya. Nah, itulah Yahweh Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, ya, adalah Tuhan yang memperkenalkan nama dirinya. Sayangnya mereka nggak punya Alkitab, mereka nggak terima berita. Nah, siapa itu Tuhan yang memperkenalkan nama dirinya? Dialah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach atau Yahweh. Oke? Yeshua HaMashiach adalah Yahweh. Dialah yang diberitakan Paulus kepada orang Athena. Kisah 17 ayat 22 sampai 23. Ada apa nih? Dan 2 Korintus 4 ayat 5. Coba kita baca ya. Kisah 17, 22, 23. Maka sambil berdiri di tengah-tengah sidang Areopagus itu, Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, aku memandang kamu sebagai orang-orang yang sangat beragama." Lihat hasrat agamanya orang Athena luar biasa kan? Dalam segala hal. Sebab ketika aku berjalan berkeliling mengamati benda-benda pujaanmu, aku juga melihat sebuah mazbah yang di atasnya tertulis kepada ilah yang tidak dikenal. Nah, yang kamu sembah tetapi tidak kamu kenal itulah yang aku beritakan kepadamu. Siapa yang diberitakan oleh Paulus? 2 Korintus mengatakan, 4 ayat yang kelima, sebab kami tidak memberitakan diri kami sendiri, tetapi HaMashiach Yeshua sebagai Tuhan. Dan kami adalah para pelayanmu karena Yeshua. Jadi Paulus itu memberitakan kepada orang Athena, kami ini cuma pelayan kalian saja, karena Yeshua yang kami beritakan. Itulah Tuhan yang kamu nggak kenal, gitu ya. Jadi, saudara-saudara, inilah Tuhan yang benar, ya. Tapi, oke, kita sekarang masuk pada berbagai alasan keberatan memakai Yahweh. Ya, berbagai kesalahpahaman tentang nama Yahweh itu terjadi, saudaraku. Hari-hari ini mereka punya dalil-dalil, mereka punya premis-premis antara lain, ya, untuk menyanggah pengajaran ini, untuk menyanggah kebenaran ini, mereka pakai dalil-dalil, mereka pakai premis-premis, kesimpulan-kesimpulan, ya. Tapi kesalahpahaman itu kita harus luruskan, saudara-saudaraku, ya. Oke, meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang nama Yahweh. Satu, menjawab premis bahwa nama Yahweh atau tetragrammaton tidak bisa dibaca. Kalau Pak Yakob itu mengatakan ton itu bisa bunyi katanya, jadi tetragrammaton itu bisa dibunyikan gitu ya. Oke, tapi ayo kita cari dalil, kita gunakan dalil-dalil ya untuk menjawab mereka ya. Yang pertama, yang kedua, oke, kita kumpulkan dulu apa sih premis mereka ya. Yang kedua, kita harus menjawab premis bahwa bunyi lafal nama Yahweh, tetragrammaton, sudah terlupakan katanya, sudah hilang. Jadi nggak ada yang tahu ngelafalnya bagaimana katanya. Ini juga kita harus jawab, ya. Tentu dengan bukti-bukti. Kalau menjawab itu harus dengan beberapa bukti, ya. Yang ketiga, menjawab premis bahwa tidak seorang pun tahu bagaimana melafal nama Yahweh secara benar. Jadi ini bukan sudah hilang, tapi dikatakan nggak ada seorang pun yang tahu bagaimana melafal nama Yahweh secara benar. Yang Pak Yahya lafal itu salah loh. Lalu mereka gunakan mungkin yang masorah ya, Yehwah katanya. Atau mereka nanti akan persalahkan lagi. Oh, yang Yehwah itu juga salah. Enggak, kita tuh nggak ada yang tahu yang benarnya gimana. Gitu ya. Tidak seorang pun yang tahu katanya. Namun premis ini harus kita jawab, saudara-saudara. Ya. Yang keempat, menjawab premis bahwa nama Yahweh tidak boleh disebut. Ini juga harus kita jawab, ya. Ini premis yang paling kuat nih. Oh, Pak Yahya kok lebih Yahudi dari orang Yahudi sih, nyebut-nyebut Yahweh. Itu nggak boleh disebut loh. Pamali itu kalau disebut. Orang Yahudi aja nggak berani. Oh, berani-beraninya dia. Nah, ini harus kita jawab, saudaraku, dengan beberapa bukti dan beberapa kebenaran, ya. Yang kelima, menjawab premis bahwa
Yesus dan para muridnya, Yesua dan para muridnya pun tidak pernah menyebut nama Yahweh. Yesus itu cuma manggil Bapak doang kok, berani-beraninya ya ini manggil nama Yahweh gitu ya. Nah ini juga harus kita jawab. Tentu dengan bukti-bukti, saudara-saudaraku ya, dengan alibi-alibi, dengan argumentasi ya yang berdasar. Yang keenam, menjawab premis bahwa manusia tidak boleh membatasi Tuhan dengan sebuah nama. Tuhan itu maha kuasa, nggak bisa dikurung, dikasih kotak, sekotak aja namanya. Kalau kamu memberi nama, kamu sedang membatasi Tuhan dalam sebuah kotak. Oh, Tuhan itu maha kuasa, nggak bisa dibatasi, nggak bisa dikurung dengan sebuah nama. Ya, dia mau pakai nama apa saja, terserah dia katanya. Gitu, saudara-saudaraku. Ini harus dijawab, ya. Tentu harus dijawab. Yang ketujuh, menjawab premis menggunakan kata Allah semakin mempermudah penginjilan kontekstual kepada Muslim. Ini juga kita kembali kita ulang ya soal nama Allah ya. Ini juga harus kita jawab ya. 7 premis ini paling-paling yang ketujuh mungkin saya harus persiapkan. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 ini makan waktu ya. Ini pasti akan saya jawab. Oke. Kita masuk ke premis yang pertama ya, saudara-saudara ya. Masih ada waktu 1 menit. Oke, ya. Premis pertama, nama Yahweh, tetragrammaton, tidak bisa dibaca. Nah, mereka tuh punya paradigma, saudara-saudaraku. Punya pendapat umum, world view-nya mereka ya. Bahwa nama Tuhan itu dalam bahasa asli kitab suci PL tertulis dengan huruf-huruf mati semua. Jadi nggak mungkin bisa dibaca, huruf mati kok bisa dibaca. Nah, saudara-saudara, itu paradigma mereka yang bilang tetragrammaton itu tidak bisa dibaca karena huruf mati. Jadi jangan coba-coba baca. Nggak bisa dibaca nih, ini huruf mati, tahu nggak loh? Gitu ya. Oke, logika kita, saudara. Yuk kita jawab dengan argumentasi yang logis ya. Alkitab bahasa asli Ibrani yang sekarang ya, kalau ditampilkan oleh orang-orang Ibrani sekarang, itu tertulisnya dengan huruf mati semua. Contohnya saja, saya punya hak tanak dari HP saya ya, hak tanak itu, nah ini dia hak tanak. Ini ada program Alkitab dalam bahasa Ibrani, hak tanak. Ini tertulis dengan huruf mati semua, saudara-saudaraku. Nah, ini dia tanak ya. Tertulis dengan huruf mati semua, saudara-saudaraku. Ini tertulis dengan huruf mati ya. Bereshit, Shemot, Wayikra, Debarim, Bamidbar, sorry. Debarim. Yehosua ini ya, Sopetim, Samuel Alep, Samuel Bet. Nah, jadi ini huruf mati semua, saudara-saudaraku. Bisa dibaca nggak barusan oleh saya? Bisa ya. Ya, Bereshit, Shemot, Wayikra, ya, Bamidbar, Debarim. Bereshit kejadian, Shemot keluaran, Wayikra imamat, ya, Bamidbar bilangan, Debarim ulangan, Yehosua Yosua, Sofetim hakim-hakim, Samuel Alep, Samuel yang pertama, Samuel Bet, Samuel yang kedua. Nah, jadi bisa dibaca nggak oleh saya? Bisa dibaca ya. Nah, bayangkan bagaimana mungkin ada satu kata dalam ribuan kata yang tertulis dalam hak tanak tidak bisa dibaca. Kan mustahil, saudara-saudara. Ini ada ribuan kata nih di sini nih, ya. Masa ada satu kata nggak bisa dibaca katanya gitu, kan mustahil ya saudara ya. Ini Sefer Bereshit Pelek Bet ya, ayatnya ayat yang alef ayat pertama ya. Nah ini aja ayat yang keempat, ayat dalet ya. Eleh Toldot, ini Eleh Toldot Hasyamaim wa Haaretz ya. Behibaram, Beyom, Ashot, Yahweh, Elohim, Aretz, wa Shamayim. Nah, bisa dibaca nggak? Saudaraku, kalau yang lain bisa dibaca, masa berhenti sampai di sini, Ashot, terus berhenti, nggak tahu, ini Elohim. Nggak mungkin kan satu kata ini nggak bisa dibaca, kalau yang lain ini
Emang yang lain bukan huruf mati juga? Ini huruf mati semua, nggak ada huruf hidupnya, saudara-saudara. Tapi Pak Gersom atau Pak Marsudi ya, itu pasti lancar banget nih baca ini ya. Saya masih bacanya mungkin agak perlahan, tapi saya juga bisa baca, saudara-saudara. Nah, coba saudara-saudaraku, bayangkan kalau nggak bisa dibaca satu kata ini. Itu kan mustahil ya. Mustahilnya kenapa? Ayo kita lihat. Mana lebih dulu, bahasa lisan atau bahasa tulisan? Saudara tahu mana lebih dulu? Dalam tampilnya budaya manusia dari budaya yang masih zaman batu sampai mereka bisa berbahasa. Bahasa lisan atau bahasa tulisan dulu? Tentu bahasa lisan dulu, baru ada bahasa tulisan. Kitab suci pun sama, ya. Tuhan berfirman lebih dulu, baru kemudian manusia menulisnya. Betul ya? Tuhan berfirman kepada Musa, maka Musa menulis. Jadi ada ucapannya nggak? Ada ujarannya nggak? Ada bacaannya lebih dulu nggak? Ada. Baru ada tulisannya. Begitu juga tentang nama Yahweh. Tuhan ngomong dulu dalam Keluaran 3 ayat 15. Ya, Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Abraham, Elohi Ishak, wa Elohi Yakob, selahni alaihem. Seh semila ola, wa seh sikri ledordor. Jadi ada ucapannya dulu, Yahweh. Gak mungkin Musa gak denger ucapannya. Masa bisa ditulis? Masa bisa ditulis seperti ini kalau gak ada ucapannya? Gak mungkin. Jadi harus ada ucapannya dulu, baru Musa bisa nulis. Betul ya? Oke, jelas nggak, saudara-saudara? Ya, kitab suci pun sama. Tuhan berfirman lebih dulu, baru kemudian manusia menulisnya. Jadi ada ucapannya, ada ujarannya dulu, ya. Jadi ada ucapannya dulu di situ, ya. Yahweh, gitu ya. Bisa ditulis. Nah, atau dalam bahasa paleonya semacam ini, ya. Dalam bahasa lambangnya masih semacam ini, Yud He Waw He, ya. Nah ini. Ya, dalam bahasa yang sekarang itu seperti ini, alef, bet, gimel, dalet. Dalam bahasa lambang seperti ini, alefnya, betnya seperti ini, gimel, dalet. He-nya itu seperti ini, waw-nya seperti ini, yod-nya itu seperti ini. Jadi kalau yod, he, waw, he, tuh tulisannya seperti itu, ya. Yod, he, waw, he. Jadi sekarang tulisnya seperti ini, yod, he, waw, he. Jadi ada ucapannya dulu, Yahweh, gitu, baru bisa ditulis, ya. Nah, oke. Semua kita di sini, sedikit lagi dah saya habisin, pasti bisa baca huruf-huruf mati ini. Ini huruf mati semua, bisa dibaca nggak, saudara? Ini pasti saudara bisa baca. Mengapa? Mengapa? Karena saudara-saudara biasa WA, biasa SMS, ya. Pasti saudara bisa baca ini nih, pasti, ya. Hanya orang asing saja yang tidak bisa membaca tulisan ini dengan benar. Orang asing itu, ya, bukan orang Indonesia, ketika saudara mengetik semacam ini, dia nggak bisa baca. Kalaupun dia bisa melafal huruf-huruf Latin dengan gaya Indonesia gitu, maka dia yang baru belajar bahasa Indonesia itu membaca ini seder, menegep, tedek, deteneg, seger gitu. Gitu, saudara. Dia akan bacanya semacam itu. Tapi kalau saudara pasti bisa membaca. Saudara, mengapa tidak datang segera? Gitu kan? Bisa baca kan? Nah, ini huruf mati semua, tapi bisa dibaca karena biasa. Begitupun dengan hatanak yang sederetan huruf mati semua, tapi kata Yahweh pasti bisa dibaca karena biasa. Oke? Nah, oke. Kita minggu depan masuk kepada premis nomor 2, saudara-saudara, ya. Jadi cukup sampai di sini, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali minggu depan untuk menjawab premis yang kedua, ya, saudara-saudara. Oke?